الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi bid-darain wa amattana bi asrarihi wa a'ata 'alaina min barakatihi wa anwarihi wa 'ulumihi wa karamatihi. Ada perlu duduk kan kau pen mana ni dia apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'a lan tadkalani wastiwacaakan. Wa idza quri'a lan tadkalani wastiwaca wal Qur'an fastami'u mongko padha ngrungokno sira kabeh lahu maring Qur'an. Wa angsitu lan padha ningklingno makna pingin wa angsitu lan padha menengo sira kabeh an kalami adosan guneman. La'allakum menawa sira kabeh iku turhamuna bakal diwelasi sira kabeh. Nuzilat den turunaken napa wa idza quri'al Qur'an fitarkil kalam dalam rangno perintah ninggal guneman fil khutbatin dalam waktu khutbah. Wa ubira lan digawe tembung digawe ibarat anha sanging khutbah apa bil Qur'ani kelawan maca Qur'an. Listimaliha karena mengguni khutbah alaihi ngatasi Qur'an. Wa qila lan dinaturaken maneh apa sing diaturno bahwa ayat itu diturunno fi qiraatil Qur'ani dalam nerangno maca Qur'an mutlaqan lan mutlaq. Ketika Quran dibaca dan tentu dengar suaranya,
Maka kita diperintahkan untuk mendengarkannya, ningklingno, jangan bicara, menyimak dengan baik. Perintah fastami'u wa ansitu ini amar ya, tapi nuansanya lin nadbi, sunnah. Maka umpama tidak mendengarkannya atau meninggalkan tempat, maka tidak berdosa, hanya tidak mendapatkan rahmat. Dan makna itulah yang disepakati oleh jumhurul ulama, mayoritas ulama. Kalau tidak, maka gak bakalan bisa melaksanakan. Ada kelompok Islam yang menyatakan bahwa ketika sholat sing imami banter, sholatnya sholat jahri, maghrib, isya, subuh, Jumat, sholat Id dan seterusnya, makmum cukup mendengarkan Fatihah dari imam, tidak usah baca Fatihah sendiri. Maka pendapat yang seperti ini terbantahkan. Kenapa? Karena mendengarkan baca Quran itu hukumnya macam itu loh, ngaji kalau tidak jelas mau diterangkan. Ngrungokno maca Quran itu hukumnya sunnah. Sementara membaca Fatihah dalam setiap rakaat hukumnya wajib. Masa iya sunnah mengalahkan wajib? Kalau seandainya dimaknai mendengarkannya itu hukumnya wajib, juga tidak akan bisa melaksanakan. Contoh, jam-jam 8 ana wong kulaan poh mlebu metu kampung. Begitu masuk kampung berikutnya, sayup-sayup dengar ada orang baca Quran. Tambah lama, tambah dekat, tambah banter. Baru tahu bahwa di depan itu ada orang yang menyelenggarakan khatmil Quran bil ghaib. Yakin atau meyakini bahwa ngrungokno Quran itu wajib, maka wong dodol poh iki, wong kulaan poh kudu standby di rumah atau di depan rumahnya orang yang mengadakan khatmul Quran itu sampai khatam. Karena mendengarkannya dihukumi wajib. Berarti gak usah kulaan dhisik sampai minal jinnati wan nas. Padahal pagi itu masih baru dengar wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'a. Lah sik tutuk jasbi itu nek apane itu wajib, berarti ngenteni sampai minal jinnati wana sampai khatam wa tammat kalimat rabbika sidqan wa adlan, donga Fatihah baru tinggal nyingke untuk menerusno kulaan. Itu kalau wajib. Mampukah? Tentu tidak. Makanya jumhur ulama lebih mengerucut pada pendapat yang menyatakan al-amru fi fastami'u wa ansitu itu lin nadbi, sunnah, tidak wajib. Hanya taruhannya kalau tidak melaksanakan perintah yang ini tidak mendapatkan rahmat Allah, karena la'allakum turhamun itu berkaitan langsung dengan melaksanakan istima dan insaf. Nah, yang pertama. Yang kedua, ayat ini diturunkan dalam konteks perintah diam ketika khutbah, tidak boleh mengucapkan apapun termasuk baca Quran. Bahkan wiritan pun wayahe khutbah tetap ngubungno tasbih. Itu pelanggaran dan statusnya jelas lagho. Dianalogkan pada bahasa Nabi dulu waktu beliau menyampaikan wa man masal hasa faqad lagha, sapa sing ketika khutbah jempol-jempol kerikil. Ya karena zaman Nabi masjid itu belum plesteran, belum keramikan, belum granitan, belum marmeran. Nah iya bagi belum vinilan.
Nah, maka zaman Kanjeng Nabi masjidnya itu beralas pasir, beratap langit. Tidak ada temboknya, tataan batu setinggi hanya setengah meter memutar, itu aja sudah sebagai tanda bahwa itu masjid. Diperkuat dengan bukti-bukti pada hadis-hadis sahih yang lain. Di Sahih Bukhari dinyatakan Nabi itu seringkali habis sholat jabhah beliau ini terkena debu. Pada saat yang berbeda ketika habis hujan kena beledoan. Itu pertanda beliau sholatnya di tempat yang kehujanan. Langsung. Berarti sembahyang nganggo sajadah itu bid'ah. Nek digawe kaku-kakuan ngono. Ya aja ngandel karo wong sing diri-diri di bid'ah no. Bid'ah tapi dalam rangka mendukung ben sembayange iso anteng. Nek mawon gak dilemeki terus kotor terus piye. Ya. Walaupun sebenarnya ada mazhab yang lain ketika kini ditemplei debu, lemah, jadi Kanjeng Nabi aja di bersihin dhisik sampai mulai. Dan itu dari saksi yang memohonkan ampunan di hadapan Allah atas orang yang sholat tadi dosa-dosanya dihapus. Mau disalah paham ini menurut masjid aja disaponi dari akeh malaikat itu. Ini jenenge salah paham. Salah paham, gelan sisi paham salah. Jadi nyaponi masjid itu pekerjaan mulia. Wis disaponi ana ngerese wong jenenge ana angin. Nah, itu yang masuk dalam bahasan tadi. Nah, ketika mendengarkan khutbah tidak boleh bicara. Mengedarkan kotak amal jariah pun juga tidak boleh. Zaman Nabi pegang-pegang kerikil tidak boleh. Kalau sekarang yang ngubung tasbih, kok sawangannya ahli wiridan dewi, padahal terlalu banyak waktu lain yang masih terbuang sia-sia. Itu aja pakai wiridan. Nek wae khutbah ya ngrungokno khutbah wae. Jangan menyibukkan yang lain. Menyibukkan dengan kesibukan yang lain. Nah, berdasarkan hasil ijtihad jama'i dari PWNU Jawa Timur waktu Basul Masail pada konferensi wilayah di Pondok Al-Falah Ploso Kediri tahun 97. Ketika itu memutuskan salah satu di antara masalah waqi'iyah diniyah waqi'iyah adalah bagaimana hukum mengedarkan kotak amal jariah pada saat khutbah diperdengarkan. Maka disepakati itulah tidak boleh. Ya apa nek waya khutbah terus ngerekam ngeresum ya khutbah ya langkah juga. Ya apa nek waya khutbah ngantuk. Waya khutbah ngantuk langkah enggak? Bukan lagu, itu mbae lagu. Intinya lagu itu apa sih? Tidak konsentrasi pada materi khutbah karena aktivitas. Ngantuk ini enggak beraktivitas, tapi tidur itu juga beraktivitas. Aktivitas tidurnya intinya kan tidak nyambung dengan materi khutbah. Lah itu lagu. Anek ngantuk ya belas gak nyaut, berarti mbae. Yang ketiga, lagu di sini dimaksudkan ketika interaksi antar jamaah. Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imam yakhtubu faqad law. Jadi ketika imam menyampaikan khutbah, terus ada orang bicara, terus dilarang, menengok, ansit, menengok, aja ngomong. Lah, yang ngomong tadi lah, sing menging ngomong, iku yo ngomong, berarti yo lah. Menengo aja ngomong ae. Lho sing muni ngono menengo iku ya ngomong. Nek arek cilik-cilik kate turu wis aja ngomong ae, wis bengi. Ya wis, awakmu ya gak le ngomong. Ya aku ya gak le ngomong. Lho, gak le ngomong iku ya ngomong bulet ae.
Iya. Lucu ya. Tapi kalau interaksi antar jamaah antara jamaah dengan khotib atau sebaliknya boleh. Ono ada ciri-ciri ruang khotib menegur, anak kecil-kecil diam, itu bukan apa-apa di sela-sela khutbah. Atau jamaah ngilingno khotib ben ada rukun yang kelewatan. Wasiat ittaqullahi kelalen. Atau khotib khutbahnya kedawan. Pak khotib mensuwi-suwi, pabrike salat tutup. Karena yang Jumatan banyak karyawannya. Maka itu boleh. Beberapa dalil disampaikan oleh Nabi ketika sedang menyampaikan khutbah. Orang Arab Badui angkat tangan, "Ya Muhammad, matas sa'ah." Kiamat itu kapan? Rasulullah ditakoni wayahe khutbah yo gak muring-muring. Aman takon-takon kiamat iku mesti apa? Jadi wong Baduy ora ono, aku menjakane seneng mbek awakmu, seneng mbek Gusti Allah. Wong Baduy ku wong gak sopan. Nek nyeluk Kanjeng Nabi gak tau nyeluk sing bener, mesti ya Muhammad ngono ngoko. Mulane nyeluk Kanjeng Nabi aja ngoko, jika kaya wong Baduy, bahkan kaya Yahudi. Nabi kemudian menyatakan muga-muga sampeyan dikumpulno karo wong sing sampeyan senengi. Antal amal ahbabta. Interaksi antara khotib dan jamaah atau sebaliknya itu enggak termasuk lahwo, dan itu ketika benar-benar penting disampaikan. Banyak itu hadis ini supaya paham terus. Kemudian yang keempat penting untuk dicatat, wal imamu yaktubu. Wal imamu yaktubu, imam sedang baca khutbah. Bukan wal khotibu yaktubu. Artinya apa? Imam itu melekat dalam satu kesatuan dengan khotib. Artinya imam dan khotib ya melekat pada satu figur, pada satu orang. Bukan dipisah antara khotib dan imam. Ya tentu bukan tanpa pertimbangan. Ono khotib yang tidak diimamkan dan ada imam yang tidak dikhotibkan, maka itu diputuskan menjadi berstatus hukum khilaful aula, nyulayani keutamaan. Nah, pertanyaannya kenapa kok dibegitukan? Karena khotibnya tidak fasih baca Qurannya, atau karena yang imami tidak punya kemahiran dalam berorasi. Akhirnya khotib tidak diimamkan, imam tidak dikhotibkan. Nah itu khilaful aula, hukum terberat makruh. Jum'ah tetap sah, cuma bermasalah karena tidak mengindahkan yang dicontohkan dalam Al-Quran. Wal imamu yaktubu, sementara imam sedang khutbah, bukan khotib sedang khutbah. Nanti imam ya khotib ya. Wadkur lan nilingo sira Muhammad rabbaka ing pangeran sira fi nafsika ing dalam ati sira ai sirron tegese kelan samar tadarruan tur halin depe-depe. Tadallulan tegese ngasor wa khifatan lan wedi khaufan tegese wedi minhu sanging rabbaka. Wa fawqa silan dalam dukure liri tunal jaring dalam saandar banter minal qonisa ucapan ayo qasdan tegese sedengan bainahum dalam antara karone sirri wal jahri pilutu yang dalam waktu isuk wal asr sore-sore awailan nahar tegese dalam kawitane awan awakhirahu wa awakhirahu lan ing dalam pungkasane awan. Wala takunan nojono suragabana iku minal ghafilin. Setengah sangi wong kang padha lali lake panjing lali atau saking dikir maring Allah innallaha innal ladzina yusalluna maka inda rabbika kang dalam ngersane pangeran sira
Ail malaikata tegese para malaikat iku la yastakbiruna ora padha gumedhe sapa alladzina yatakabbaruna ora padha gumedhe sapa alladzina an ibadati saking ibadah maring Allah wa yusabbihuna lan maca tasbih sapa alladzina wa Allah yunazzihuna tegese berziarah sapa para malaikat ing Allah Ira ambah bareng lah yali kang ora patut apa nabi kelan Allah. Walau lan maring Allah yasjuduna padha sujud sapa alladzina ayyakhussuna wa tasbata mususaken insyaallah. Ayyakhussuna tegese mususaken sapa alladzina hu ing Allah bil khudu'i kelawan DP wal ibadati lan ibadah. Fakunu monggo padha ana sira kabeh ana kumithlahu sabadane alladzina 'inda rabbika ay minal malaikah. Wahai Muhammad, ingatlah Tuhanmu dengan rendah hati, dengan rasa takut yang mendalam. Jangan terlalu lirih, jangan terlalu keras. Nah, di waktu pagi dan waktu petang khususnya. Kenapa kok yang disebut pagi dan petang? Karena satu, pergantian malaikat yang sip malam maghrib itu sudah datang. Yang sip siang belum pulang. Demikian juga ketika maghrib. Jadi maghrib dan subuh. Nah, petang dan pagi. Zikir pada jam-jam itu sangat dianjurkan. Jangan keras-keras, jangan lirih. Sementara kelompok yang anti dengan zikir banter itu langsung mengklaim Allah itu tidak buta, makanya tidak usah bersuara keras-keras. Iya, tapi kalau kita bersuara keras, Gusti Allah juga gak kebanteran kok. Ya gak jadi apa sih, wong sing terus dirugikan, ndak juga. Makanya kalau ada yang menyatakan banter-banter Gusti Allah itu loh apa pendengarannya ndak tuli kok. Lah iya tapi Gusti Allah gak berbukan kok masih banter. Apa sih? Perasaku ya ada banter ben ngantuke ilang wiritan kadek akal-akal wiritan sirri mari sembahyang jamaah insyaallah pura-pura sirri tapi ngantuk. Itu yang aksaruhum wa aksarukunna ya ngantuk ya orang kaya ibadah ngantuk. Wala takum minal ghafilin, jangan jadi orang yang lalai dari Allah. Sesungguhnya para malaikat yang ada di sisi Tuhanmu, wahai Muhammad, tidak pernah sombong dari beribadah, mengabdi dan baca tasbih kepadanya, memahasucikan Allah dari hal-hal yang tidak pantas, dan hanya kepadanya lah mereka bersujud, mengkhususkan dalam hal tawadhu, dalam hal khudu' ibadah kepada Allah. Maka fakunu mithlahum, jadilah kalian yang sama dengan mereka atau mirip dengan mereka. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. لفانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ومثلا في طريقتهم ومعافاتهم من
لا في طريقتهم ومعافاتهم. سبحان الله.